seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Mari 50 loncatnya lo beli seberapa lo jadi beli sakon melelem ojo sampai nyebut duit pasukan liane yo nanti aku. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Mengawali informasi yang pertama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bertemu dengan puluhan petani milenial di Kabupaten Banyuwangi Minggu sore. Sudaryono menyemangati para petani muda itu untuk terus memajukan dunia pertanian karena pemerintah menargetkan untuk tak mengimpor beberapa jenis komoditas pangan pada tahun ini. Ada 4 komoditas yang ditargetkan untuk tak impor, yakni beras, jagung, hingga garam dan gula konsumsi. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bertemu dengan puluhan petani di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Sirtanio di Kecamatan Singojuru, Banyuwangi pada Minggu sore. Sudaryono didampingi para pejabat Kementerian Pertanian, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta jajaran Forkopimda. Kedatangan Wamentan ini untuk menyemangati para petani muda agar terus memajukan dunia pertanian, karena tahun ini pemerintah menargetkan untuk tak mengimpor beberapa jenis komoditas pangan. Ada 4 komoditas yang ditargetkan untuk tak impor, yakni beras, jagung, garam konsumsi, dan gula konsumsi. Menurut Sudaryono, Banyuwangi merupakan daerah agraris dengan hasil pertanian terbesar. Bahkan Banyuwangi juga merupakan daerah penyangga pangan untuk daerah luar, termasuk wilayah Pulau Bali. Untuk itu, pemerintah berharap para petani milenial turut berperan dalam pencapaian target tersebut. Caranya dengan terjun langsung menanam komoditas tersebut sehingga produksi pertanian dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kementerian Pertanian memiliki program Youth Entrepreneur and Employment Support Service untuk para petani muda. Sebanyak 200.000 anak muda telah tergabung dalam program tersebut. Dalam program ini, para petani muda dilatih, diberi modal, dan dicarikan akses pasar. Digagas sejak 2019, Banyuwangi termasuk daerah yang belakangan ini menerima program YES. Namun begitu, ternyata Banyuwangi termasuk salah satu daerah dengan akselerasi terbaik untuk program tersebut. Dan termasuk salah satu kabupaten penyangga pangan yang banyak pengirimannya ke Pulau Bali makanya. Kami tentu saja sangat berharap besar terhadap Banyuwangi ini. Sekarang kan bibit pupuk
irigasinya sudah kita bereskan, tinggal keseriusan. Kalau bahasa Jawanya ngopiak-ngopiaknya itu, saya kira pemerintah daerah kami sangat harapkan bisa ikut berperan lebih besar ya, lebih jauh. Kemudian orang setelah panen harus segera tanam, setelah panen tanam sehingga produktivitasnya meningkat. Dan juga kami menyemangati kelompok-kelompok muda, anak-anak muda yang tergabung dalam program YES ya. Program YES itu adalah petani muda ya, dari dalam pertanian, apakah diberi pelatihan, diberi penyuluhan, diakseskan pasarnya, termasuk juga diberikan modal. Dan itu alhamdulillah se-Indonesia dari tahun 2019 sudah ada 200 ribu lebih petani yang sudah bina, banyak diantaranya sudah berhasil, ada juga yang sudah ekspor tapi sebagian juga masih belum ya. Kita dorong, yang jelas kan kita ingin tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka, apakah itu dipasarkan dengan ekspor maupun lokal, selama memang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya dan juga memberikan keuntungan bagi pengusahanya. Tentu saja kita akan dorong terus, dan kita sangat berharap yang sudah di Banyuwangi ini termasuk yang terlambat program YES masuk, tapi akselerasinya termasuk yang terbaik itu. Sementara itu, sebagai upaya menanggulangi wabah PMK atau penyakit mulut dan kuku yang mengancam sektor peternakan, Wamentan Sudaryono mengajak peternak di Kabupaten Banyuwangi untuk segera melakukan vaksinasi pada hewan ternak. Dalam kunjungan kerjanya ke peternakan sapi perah PT Bumi Rojo Koyo di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Sudaryono menekankan pentingnya vaksinasi berkala untuk memastikan kesehatan ternak dan menghindari wabah penyakit. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Puluhan sapi milik peternak di Banyuwangi dilaporkan terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Tercatat sudah ada 22 ekor sapi dilaporkan terjangkit wabah PMK dari bulan Desember 2024 hingga awal Januari 2025. Agar tidak menyebar lebih luas, Dinas Pertanian dan Pangan mengambil langkah cepat. Langkah yang diambil oleh Dinas Pertanian dan Pangan Dispertan Banyuwangi salah satunya yakni sosialisasi KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi kepada peternak dan pedagang. Selain itu, pihaknya juga mengawasi ternak sapi dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Banyuwangi. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan atau Dispertan Banyuwangi, Dr. Hewan Nanang Sugiharto menjelaskan ada 17 kasus yang dilaporkan pada bulan Desember 2024 dan semuanya sudah ditangani dengan baik. Sementara untuk kasus yang terjadi di awal Januari 2025 ini, tercatat ada 5 ekor sapi yang dilaporkan terjangkit PMK. Namun temuan ini sudah ditangani oleh tim dokter yang ditugaskan di masing-masing wilayah, di mana tim surveillance yang bertugas di lapangan menangani PMK ini. Mereka bekerja sesuai SOP penanganan khusus PMK agar tidak ada ternak yang mati. Nanang meminta kepada peternak untuk lebih tenang dan tidak terpancing berita-berita yang tidak benar, serta lebih menjaga kebersihan kandang dan rutin untuk penyemprotan disinfektan agar penyakit tidak menyerang peternak. Kasus di PMK Banyuwangi memang tidak begitu banyak, tidak separah yang di beberapa, bukan parah, ada beberapa banyak kejadian yang lebih besar ada di wilayah-wilayah di sentra-sentra ternak seperti di Jember, Lumajang, itu juga sudah cukup banyak di sana. Kalau di pasar kami tetap lakukan rutin, memang dari dulu tetap kita lakukan, ada pengawasan dokter hewan kita yang di sana. Ada beberapa dokter hewan yang kita tugaskan memang di pasar-pasar hewan yang terluar, paling utama. Seperti di Kalibaru, terus kemudian di Wongsorejo, kayak hari ini ada di Gelagah. Nah, ini kita lakukan KIE, nanti sambil nanti akan kita lakukan disinfeksi beberapa kegiatan yang ada di lapangan. Kita tetap pengawasan ya, istilahnya pengawasan dan pengendalian ya dari beberapa kabupaten sekitarnya yang biasanya langsung masuk pasar hewan ya kita cek dulu. Jadi prinsipnya kita edukasi kepada masyarakat. Yang pertama biosecurity ya harus dikuatkan. Artinya biosecurity itu orang luar tidak boleh masuk sembarangan. Ya orang-orang kita sendiri dan sebagainya. Ternaknya jangan dibawa keluar. Ternaknya jangan dibawa keluar. Terus kemudian kandang disemprot pakai disinfektan. Nah seperti itu. Jangan beli ternak baru dulu untuk ditahan dulu. Kalau mau beli ya yang statusnya sudah jelas dari tetangga sekitar atau bagaimana dan sebagainya. Dani Eka, JTV Banyuwangi.
Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan gak bisa melihat itu sih. Nah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Makanya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan Pak. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya teh. Oh, saya. Teh sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau dulu ayam saja nggak rapi, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh sini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Itu langsung melihat saya jelas. Saya bisa ngaji. Nah, Bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi depan kantor Camat Genteng disidak oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum PU Pengairan Banyuwangi dan juga Koordinator Sumber Daya Air Korsda Genteng pada Senin pagi. Pemilik diwajibkan segera membongkar bangunan tersebut. Bangunan yang disidak petugas itu milik salah satu warga yang sedianya akan dipergunakan untuk tempat cuci piring sebuah warung makan dengan ukuran sekitar 3 x 2 meter yang berdiri tepat di tengah saluran irigasi dan juga bersebelahan dengan sebuah pagar jembatan. Lokasinya di depan kantor Kecamatan Genteng. Staf Bina Marga Dinas PU Pengairan Anwar Nuris menyatakan, pendirian bangunan di atas saluran irigasi jelas-jelas dilarang. Walaupun sempat mengajukan izin, namun lokasinya tidak memungkinkan atau tidak dapat direkomendasi mengingat bangunan tersebut tepat di tengah saluran irigasi serta bersebelahan dengan jembatan kecil.
Pihaknya sudah bertemu dengan pemilik bangunan serta memberikan pengarahan dan juga surat untuk pembongkaran secara mandiri. Jika surat yang dilayangkan tidak diindahkan, maka pihaknya akan kembali memberikan surat teguran, dan jika tetap tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Ini kan awalnya Ibu Farida ini kan sudah merespon. Ternyata setelah dicek kan sudah ada bangunan yang di atas saluran. Terus kan menurut aturan memang tidak boleh ada bangunan di atas saluran. Tapi beliaunya sudah saya beritahu bahwa bangunan ini tidak boleh melanggar, dan beliaunya siap karma. Bahwa bangunan ini tidak direkomendasi, ini melanggar dan harus dibongkar. Nanti tetap kita karena beliaunya ngajukan permohonan rekom berupa surat, kita juga nanti jawabnya berupa surat. Alasan tidak ada rekomendasinya karena alasan tidak dapat direkomendasi karena ini melanggar. Oh, melanggar. Anwar Nuris menambahkan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memonitor kawasan tersebut biar tidak ada lagi penyalahgunaan fungsi agar pemanfaatan saluran irigasi sesuai peruntukannya dan bukan didirikan bangunan permanen seperti yang disidak kali ini. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Persewangi Banyuwangi menuai hasil memuaskan dalam pertandingan perdananya di Liga 4 PSSI Jawa Timur saat menjamu PSSS Situbondo dalam grup A di Stadion Diponegoro pada Senin sore. Laskar Belambangan tersebut berhasil mengamankan 3 poin penuh usai menumbangkan PSSS Situbondo dengan skor telak 4-0. Persewangi Banyuwangi tampil menjanjikan dalam laga perdana di grup A Liga 4 Jatim saat pertandingan yang digelar di Stadion Diponegoro pada Senin sore. Anak asuhan Alexander Saununu itu tampil dominan sepanjang pertandingan. Mereka mendominasi sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Persewangi membuka keunggulan lewat gol Yusuf Effendi melalui titik putih pada menit ke-19. Penalti didapat setelah tangan salah satu pemain PSSS Situbondo mengenai bola. Persewangi berhasil menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas yang dilesatkan Anis Mujiono pada menit ke-38. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Persewangi berhasil mencetak 2 gol tambahan melalui kaki Yusuf Effendi pada menit ke-52 dan Ilham Maulana saat injury time. 2 gol terakhir terjadi setelah kedua pemain berhasil melesatkan bola usai berhadap-hadapan dengan kiper lawan. Yang menarik, 3 pemain yang mencetak gol merupakan pemain muda asli Banyuwangi dan mereka bisa tampil apik sepanjang laga. Pelatih Persewangi, Alexander Saununu, merasa puas dengan hasil akhir laga perdana. Menurutnya, tim sudah bermain dengan baik. Meski demikian, Saununu menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar target puncak klasemen bisa diraih. Kalau dibilang sempurna enggak lah, belum ya, masih ini baru awal ya. Jadi kita juga baru meraba-raba tim lawan juga ya. Jadi kita main sesuai dengan kita punya ciri aja. Untuk gol puas ya. Jadi kita pertandingan pertama biasanya kan susah ya. Susah, jadi anak-anak bisa ngatasin itu untuk golnya, untuk kemenangan kita syukurin. Ya mudah-mudahan pertandingan kedua anak-anak lebih baik lagi, tidak tegang lagi gitu. Pasti besok kita latihan, ada evaluasi. Ya mudah-mudahan di pertandingan kedua kita harapkan lebih baik lagi dari pertandingan pertama. Lini mana yang perlu diperbaiki, Coach? Ya semua lini kita evaluasi. Ya kita kasih kesempatan pemain-pemain muda ya, karena ini kan kayak gini kan kompetisi panjang. Ya, kita juga mesti lihat pemain-pemain muda yang potensi ya, di perjalanan Liga 4 ini kan masih panjang. Nanti mungkin pemain-pemain inti yang cedera atau kartu kuning, jadi pemain-pemain pengganti itu pemain muda itu sudah siap. Terima kasih. Pencetak 2 gol untuk Persewangi, Yusuf Effendi, merasa senang bisa tampil maksimal untuk tim. Keunggulan telak diharapkan jadi modal berharga untuk laga-laga berikutnya. Syukur alhamdulillah kita bisa meraih kemenangan sore ini. Awal yang bagus saya rasa untuk
percaya diri teman-teman untuk partai selanjutnya, Mas. Untuk supporter, untuk orang tua, untuk anak istri dan semua masyarakat Banyuwangi. Saya itu sudah lama tidak main di Banyuwangi. Pertandingan itu penting Mas ya. Jadi setiap pertandingan kita anggap final, kita harus memenangkan setiap pertandingannya. Entah itu lawan tim sekota atau entah lawan tim yang manapun, kita harus target menang. Karena target kita naik kasta. Performa hari ini gimana? Cukup bagus, tapi pasti setiap tim ada kekurangannya Mas. Meskipun kita menang, kita tetap akan ada evaluasi ke depan. Agar ke depannya kita semakin bagus lagi. Penampilan permainan Persiwangi diakui oleh tim lawan. Asisten pelatih PSSS Situbondo M. Roshid mengakui Persiwangi unggul dalam segala lini. Dan jika permainannya terus seperti saat ini, maka ia pastikan Persiwangi bisa lanjut ke putaran selanjutnya. Ia pun mengakui banyak kekurangan dalam tim PSSS Situbondo. Bahkan persiapan dalam menyambut Liga 4 Jatim juga kurang matang karena terbentur pilkada. Keterbatasan tim dan juga kekurangan persiapan kita. Karena kemarin kita terbentur dengan pilkada, akhirnya kita jeda untuk latihan yang maksimal. Sebentar begitu. Untuk melihat kekuatan tuan rumah di mana? Kalau tuan rumah Persiwangi bagus, hari ini kedalaman pemain juga bagus, dan kalau dilihat dari permainan dan visi misi serta kesemangatan pemain, sebenarnya Persiwangi juga bisa lanjut di putaran selanjutnya. Saya rasa pengadil RP tidak berat sebelah, dan kita apresiasi kepada wasit sudah bekerja dengan bagus, dan saya rasa ini juga sebagai perubahan sepak bola di tahun ini yang wasit juga bagus banget. Hasil ini untuk sementara mengatrol posisi Persiwangi Banyuwangi di puncak klasemen sementara Grup A. Di posisi kedua ada Banyuwangi Putra dengan koleksi poin sama 3. Di posisi juru kunci ada PSSS Situbondo, dan strip ketiga ditempati Persebo Muda Bondowoso. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Musim penghujan, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo naik drastis di kisaran 90.000 sampai 100.000 per kilogram. Dengan mahalnya cabai ini membuat pembeli bumbu pedas ini kian sepi.
Kenaikan harga ini juga terjadi pada cabai besar dan tomat. Sekitar 3 hari ini, harga cabai rawit dan harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Baru di Kota Probolinggo terus merangkak naik, tembus hingga 100.000 per kilogramnya. Dari pantauan JTV, harga cabai rawit di kisaran 90 sampai 100.000 per kilogram tergantung kondisi cabai. Mahalnya harga cabai ini disebabkan beberapa faktor. Di antaranya beberapa daerah, termasuk Probolinggo, sudah melakukan panen raya yang menyebabkan saat ini stok cabai menipis. Selain itu juga di wilayah Probolinggo hampir setiap hari diguyur hujan. Di Probolinggo sendiri stok cabai dari petani nyaris susah didapat. Pedagang justru mendapat kiriman dari luar kota seperti Surabaya. Hal yang sama terjadi pada harga cabai besar dan tomat. Harga cabai besar di kisaran Rp60.000 per kilogram, sementara tomat harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Naik 100 kemarin. Oh, sempat 100 ya. Itu kenapa Bu kok bisa naik? Naiknya? Ya mungkin permintaan terlalu banyak. Habis tahun baru gitu ya. Habis tahun baru. Tapi tahun baru kemarin nggak sampai 100 ya? Baru setelah tahun baru ini ya? Enggak, tahun baru udah naik ya. Udah naik. Cuman Talan itu 70, 80, sekarang 90. Sekarang udah turun 10.000 lagi. Tapi perkiraan naik lagi atau gimana nih Bu? Kurang tahu. Itu lihat lihat stok dari petani ya. Kan sekarang musim hujan ya. Agak ngurangi kayaknya. Agak ngurangi. Yang bisa hujan. Kalau belinya Bu? Belinya itu sama ngurangi juga? Ngurangi juga. Sepi ya? Sepi. Sekarang Bu? 90 nak, kalau kemarin 100. Ini berapa hari 100.000 itu? 2 hari, 3 hari. 3 hari 100. Ya. Kenapa itu sampai mahal? Naiknya separuh rega nak. Biasa 50, pas nanjak 90 pulanya. Jualnya 100. Jualnya 100. Apa karena sudah ada atau gimana? Karena keadaan kok habis. Habis. Ya. Ambilnya di mana? Surabaya apa sih? Dari Patalan sampai ke Putran. Surabaya. 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 Ini kayaknya naik terus apa gimana nih? Naik lagi atau gimana nih cabainya? Tidak tahu ya. Naiknya harga cabai dan sejumlah komoditi ini membuat warga resah, khususnya cabai. Selain rasanya yang pedas, harganya juga pedas. Ya, ibu rumah tangga ini gimana Bu? Terlalu mahal tuh gimana Ibu? Ya terlalu mahal sih. Tapi kalau saya selalu nyetok cabai. Gitu ya. Soalnya suka sambal Pak. Biasanya kalau beli berapa? Langsung berapa Bu? Ya 5.000, seperempat dan setengah gitu kalau rumah tangga. Tidak tahu kalau dagang ya, tidak tahu saya Pak. Oh gitu ya. Iya. Tapi terlalu mahal ini Bu ya dengan harga ini ya? Mahal ya. Tapi mintanya agar murah ya, tidak mahal-mahal. Baik pedagang maupun pembeli berharap harga komoditi kembali normal. Farid Fahlevi, JTV. Seorang ibu rumah tangga di Lumajang nekat edarkan uang mainan untuk belanja sembako. Modusnya pelaku menutupi tulisan uang mainan menggunakan kertas sebelum diedarkan. Kasus ini viral di media sosial saat sang pelaku dilabrak pemilik warung dan temannya. Inilah video viral pemilik warung korban uang palsu bersama temannya mendatangi rumah pengedar di Desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Terjadi cekcok antara pelaku dan korban ketika korban dan temannya berusaha agar pelaku mengakui perbuatannya dan mengembalikan kerugian korban sebanyak Rp390.000. Atas kasus ini, polisi menggeledah rumah pelaku. Siti Kunciwasiati, 40 tahun, di desa setempat. Dan hasilnya, petugas menemukan banyak pecahan uang mainan yang hendak diedarkan pelaku. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya ini, ia menutupi tulisan uang mainan menggunakan kertas sebelum diedarkan. Pelaku juga memanfaatkan keteledoran pemilik warung yang kurang teliti. Uniknya, sang pemilik warung mengumpulkan uang palsu tersebut hingga mencapai Rp390.000. Hal tersebut dilakukan lantaran uang palsu itu merupakan pecahan baru, sehingga ditabung untuk Hari Raya Idul Fitri. Ini adik tahu kalau itu uang palsu. Sampai terkumpul banyak, emang sering belanja sini, Mbak? Sering. Pengen itu. Buatan telitinya, nah. Nggak teliti ya? Ya, nggak teliti. Kemarin terkumpul berapa lembar ini, Mbak?
390 ribu. 39 lembar ya? Iya, 39 lembar. Itu memang disisihkan ya, jadi terkumpul Iya, banyak ini. disisihkan mau buat Barang bukti. enak buat anu nih. Lebaran. Lebaran. Oh, karena uangnya bagus ya. Bagus. Nggak taunya palsu ya? Satu orang memang Mbak ya? Iya, cuma dari itu. Dari Bu Siti, tetangga itu Mbak? Tetangga. Dari interogasi polisi, pelaku hanya mengedarkan uang mainan palsu kepada warung di depan rumahnya saja dan dilakukan berulang-ulang. Jadi namanya Ibu Susia Wasiawati, ya, ibu rumah tangga yang bertempat di Desa Kaliwungu, mengedarkan uang palsu yang jelas itu uang mainan. Uang mainan dan di uang itu ya, ada tulisannya uang mainan yang dibelikan di depan rumahnya. Di depan rumahnya beli sembako ya? Beli sembako ya, sama orang yang punya toko itu dikumpulkan karena uangnya baru untuk Lebaran ya. Setelah dikumpulkan kok curiga, dilihat tahunya uang palsu, akhirnya diluruk ke rumahnya. Dan saya tanyai setelah dibawa ke Polsek Tempe yang bersangkutan, dimintai keterangan, katanya uangnya itu didapat dari via online ya. Via online. Upaya selanjutnya dan? Nah, upaya selanjutnya yang jelas dari kami untuk pengembangan dari pihak yang bersangkutan. Hingga kini kasus ini masih didalami pihak kepolisian setempat. Yongki Nugroho, JTV. Ala. Pak, tumbas korek. Matur nuwun. Depan, Pak. Boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting coba rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu buka polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Ini kita yang ngulik rokok ilegal ini. Tahu juga. Kadung rokok harus nih. Itu bisa bantu taruhan kita. Tapi bisa pajak itu mau. Bisa bangun batang, rumah sakit. Oh, ketipu, Pak. Iya. Ada hubungannya nggak, Pak? Rokok Oh, ilegal itu, Pak? makanya itu macam-macam. Macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Itu pidana ya? Oh, pidana? Iya, Pak, iya, Pak. Penjara itu. Ini, Pak, sepurone sing akeh, Pak, ya. Iya. Ki rokok ilegal, Pak. Pak, sepurone, Pak, sing akeh, Pak, ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hendak mengisi bahan bakar, mobil minibus di Lumajang terbakar di area SPBU Senin pagi. Akibat kejadian ini, sang sopir dilarikan ke puskesmas lantaran mengalami luka bakar di bagian lengan. Kebakaran mobil minibus di area SPBU di Desa Sumberjati, Kecamatan Tempeh, Lumajang diabadikan warga Senin pagi. Kobaran api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh badan mobil. Diketahui mobil bernomor polisi DK1159BN dikemudikan Agus Taufik 44 tahun, warga desa Bagu, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Akibat kejadian ini, Agus Taufik mengalami luka bakar di bagian lengan kiri dan harus dilarikan ke puskesmas setempat. Peristiwa ini terjadi saat mobil hendak mengisi bahan bakar. Tiba-tiba saat sampai di area SPBU dengan jarak 10 meter, mobil diduga alami konsleting listrik hingga mengobarkan api. Suzuki Cherry Nopol DK 1159DN yang terjadi di Desa Sumberjati, ya, tepatnya di pom bensin. Jadi kejadiannya sebelum mengisi BBM itu sudah terjadi kebakaran dan yang dikemudikan oleh Agus Taufik, alamat di Desa Bagu, dan diperkirakan kebakaran itu akibat konsleting. Ya. Itu mobil pengecer BBM ya? Belum, tidak ada, bukan pengecer BBM. Dia mau beli pribadi, mau masuk sekitar 10 meter mau ke pom bensin terjadi kebakaran. Hingga kini kasus kebakaran ini masih didalami pihak kepolisian setempat. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Yongki Nugroho, JTV. 3 desa di Kecamatan Muluhan, Jember terendam banjir akibat hujan deras yang mengakibatkan sabuk gunung jebol. Akibatnya lebih dari 200 rumah dan hektaran sawah terbenang banjir. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik saat banjir dari arah gunung datang dan menggenangi persawahan dan rumah-rumah warga di Kecamatan Muluhan, Jember Minggu sore. Banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga deras di sebagian wilayah tersebut. Hujan yang berlangsung cukup lama menyebabkan sabuk gunung Watangan kembali jebol, menyebabkan banjir ke pemukiman serta meluber ke persawahan warga. Menurut data dari BPBD Kabupaten Jember, terdapat sedikitnya 216 kakak dari 3 desa di Kecamatan Muluhan yang terdampak banjir, antara lain Desa Kesilir, Desa Ampel, dan Lojajar. Ketinggian air yang membanjiri di halaman rumah dan jalan desa bervariasi 20 cm hingga 1 meter. Sedangkan ketinggian air yang menggenang di rumah warga sekitar 10 cm hingga 20 cm. Kita berharap memang dengan kondisi hujan yang terus-menerus hampir tiap hari, kemarin juga tiap hari ya, kita lihat sendiri intensitas hujannya kan cukup tinggi. Nah, kita berharap ini tidak terlalu deras lah, nggak kayak kemarin itu berapa hari, 2 hari ya. 2 hari ini kita lihat hari ini mulai tadi belum ada hujan, kita berharap ini segera surut. Dan dari BPBD sendiri mulai beberapa hari yang lalu melakukan pemantauan dan kita dropping beberapa logistik di beberapa KK yang terdampak dan juga untuk kebutuhan dari dapur umum mandiri
yang dibangun oleh masyarakat secara mandiri di rumah Pak Kampung, tapi kita supply untuk logistik dapur umum tersebut. Sementara memang kemarin ada beberapa yang diungsikan, tetapi ini sudah banyak yang sudah kembali lagi ke rumahnya karena sudah mulai surut tadi ya. Dan untuk itu saya berharap bagi masyarakat yang masih membutuhkan untuk logistik sehari-hari nanti bisa menghubungi kami maupun dapur umum yang sudah dibangun oleh masyarakat. Saat ini banjir terpantau surut dan masyarakat terdampak banjir sudah beraktivitas normal. Namun ada beberapa warga yang masih bersih-bersih rumah. Lutfi Kurohman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Firgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.